Baik, sekarang kita akan belajar atau membahas mengenai konsep impuls dan momentum yang sering diujikan pada ujian sekolah ya. Oke, contoh soalnya seperti ini. Ada seorang pemuda nih dengan massa 80 kg ya. Lalu dia itu naik perahu yang masanya 400 kg. Perahunya itu bergerak ke timur gitu ya dengan kecepatan 6 meter per sekon. Nah, karena suatu hal, pemuda tersebut melompat ya. Ini harusnya ke timur ya. Dengan kecepatan 8 meter per sekon. Pertanyaannya, tentukan kecepatan perahu setelah ditinggalkan oleh pemuda tersebut. Oke, jadi kan sebenarnya gini. Oke deh, ini kita anggap aja si pemudanya itu punya sebagai massa 1 ya. Ini massa satunya 80 kg. Kemudian massa 2-nya itu si perahunya yaitu 400 kg. Ini sama-sama tentunya karena si anaknya itu pemudanya ini naik perahu, tentunya sama-sama bergerak ke timur ya. Nah, artinya apa sih? Artinya baik kecepatan perahu dan kecepatan pemuda tersebut sama-sama 6 meter per sekon kayak gitu ya. Nah, artinya apa? V1-nya 6 meter per sekon, V2-nya juga akan 6 meter per sekon. Nah, karena satu hal pemuda tersebut melompat, ini harusnya ke timur ya, saya salah, dengan kecepatan 8 meter per sekon. Nah, ini tuh melompat, artinya dia itu melakukan yang namanya momentum ya, karena ada perubahan ya, ada perubahan kecepatannya juga ya di sini ya. Nah, sebesar 8 meter per sekon, artinya kalau di rumusan itu nanti kita akan menggunakan yang namanya V aksen ya. Jadi setelah tumbukan dan sebelum tumbukan kita pisahkan ya, atau sebelum kejadian dan setelah kejadian itu kita pisahkan. Nah, yang akan kita cari adalah kecepatan perahu, itu berarti apa? V2 setelah gitu ya, ditinggalkan oleh pemuda tersebut. Baik, mari kita selesaikan. Berarti di sini kan M1-nya ya tadi berapa? 80 kg ya ini ya. Kemudian M2-nya 400 kg. Oke, V1-nya sama dengan V2 tentunya kan ya. Kecepatan sebelum si anak ini, si pemuda ini melompat ya. Yaitu sama-sama 6 meter per sekon. Sama-sama ke arah timur. Ini tadi sorry ini salah, harusnya ke timur ya. Sama-sama 6 meter per sekon. Tentunya setelah tumbukan, yang namanya massa kan tetap nggak mungkin berubah. Ya setelah kejadian dia melompat maksudnya ya. Itu kita anggap saja sebagai V aksen itu ya. Kalau V1 sebelum kejadian, maka V1 aksen adalah setelah kejadian. Nah, ini katanya berapa? 8 meter per sekon. Ke arah timur juga tentunya kan ke sini ya. Nah, pertanyaannya berapa sih kecepatan perahu setelah kejadian tersebut ya, setelah ditinggalkan oleh pemuda tersebut. Berarti kita akan mencari V2 aksennya ini berapa kayak gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan konsep yang namanya hukum kekekalan momentum ya. Momentum sendiri disimbolkan dengan huruf P kecil gitu ya, yaitu secara matematis perkalian antara massa terhadap si kecepatannya kayak gitu. Nah, hukum kekekalan momentum gimana? Di sini kan dua benda yang berbeda massanya ya, yang memiliki kecepatan masing-masing ya, ada V1 sama V2 dan M1 dengan M2. Nah, kalau kita kaitkan ke hukum kekekalan momentum akan menjadi seperti ini. Jadi jumlah gitu ya, jumlah momentum sebelum ditinggalkan si pemuda tersebut selalu berpisah, dan jumlah momentum setelah si pemuda tersebut meninggalkan si perahu itu akan sama ya, akan kekal. Itu namanya juga kan hukum kekekalan ya, seperti itu. Artinya apa? P sebelum, mungkin saya tulis saja sebelum gitu ya, dan jumlah P setelah gitu ya, si pemuda ini meninggalkan perahu itu akan sama kayak gitu. Kenapa jumlah? Karena ini dua benda yang berbeda. Oke, jumlah P sebelum berarti apa? Momentumnya si orang ini, si pemuda ini berarti apa? Karena momentum adalah M dikalikan V, maka ya M1 dikalikan V1 kayak gitu. Nah, momentum si perahunya ya sebelum ditinggalkan oleh si pemuda tersebut berarti apa? M2 V2. Nah, ini kan jumlahnya, berarti kan ditambahkan aja gitu ya. M1 V1 ditambah M2 V2 harus sama dengan setelah si pemuda itu meninggalkan si perahu tersebut. Nah, tadi kan kita menggunakan notasi aksen ya di sini ya untuk menyatakan, untuk membedakan antara yang sebelum dengan yang setelah kayak gitu ya. Baik, berarti karena massa nggak pernah berubah, berarti kita tulis saja M1 lagi kayak gitu ya. Dan setelah nih V1 aksen kayak gitu ya, ditambah M2 V2 aksen. Nah, kalau kita substitusikan nilai-nilainya agar ada gambarannya ya, nanti kurang lebih akan seperti ini ya. M1-nya kan 80, ini udah kilogram berarti udah SI ya. Kemudian V1-nya 6.
ya, meter per sekon, tidak perlu saya tulis satuannya biar ini karena space-nya kecil ya. Meter per sekon juga sudah SI, tidak perlu kita konversi. M2-nya, nah ini perahunya ya, yaitu 400 kg, V2-nya masih sama, karena bareng-bareng sama si orang ini ya, si pemuda ini, sama-sama 6 meter per sekon. Nah, setelahnya masih M1 lagi, yaitu 80. Nah, V1 aksennya, kan ini sama-sama ke timur ya, dia lompatnya itu ke depan. Kalau perahunya ke timur, dia lompat ke depan, berarti sama-sama ke timur setelah kejadian ini ya, setelah dia melompat. Apa namanya, kita menghasilkan di sini nilainya tuh positif juga ya, yaitu 8 ya. Bagaimana kalau ke barat? Nah, nanti karena antara arah awal dengan arah setelahnya itu berbeda, nanti kita menggunakan notasi yang negatif. Nah, kebetulan ini arah lompatnya searah dengan arah perahunya ya, maka kita gunakan notasi yang positif di sini, seperti itu ya. Oke, kemudian kita lanjutkan. M2-nya tadi 400. Nah, V2 aksen setelah kejadian dia melompat itu juga yang mau kita cari ya. Sebentar saya tak garis dulu biar bisa dipisahkan ya. Oke, mungkin di sini ada space kosong di bawah, saya manfaatkan 80 dikalikan dengan 6 480 ya. 400 dikalikan 6 berarti 2400 kayak gitu. Nah, yang sebelah kanan 80 dikalikan 8 640 ditambah 400 V2 aksen. Ini udah kelihatan nih, nanti V2 aksennya bakal ketemu ya. Oke, 2400 tambah 480 kan berarti 2800 berapa? 80 ya. Ya betul ya, seperti itu. Ini akan sama dengan 640 ditambah 400 dikalikan V2 aksen. Berarti 400 dikalikan V2 aksen menjadi berapa? 2880 dikurangi 640 kayak gitu ya. Nah, nanti V2 aksennya tinggal ini hasilnya berapa dibagi dengan 400 kayak gitu. Coba kita selesaikan ini ya. Berapa nih? 6 kan 2, 80 sama 40 ya. 2240. Oke, dibagi dengan 400 ya. Dibagi dengan 400. Oke. Dan kita akan menghasilkan nilainya adalah sekitar 5, ya. 5, berapa? Coba kita cek menggunakan kalkulator ya. Sebentar. Oh, ketemunya di sini 5,6 ya. Baik, ketemunya adalah 5,6. 5,6 meter per sekon. Lihat, awalnya perahunya bergerak dengan kecepatan 6 meter per sekon. Ya, karena tertolak oleh si kakinya si pemuda tersebut, maka seolah-olah ini didorong ke belakang si perahunya ya, sehingga yang awalnya 6 menjadi berkurang menjadi hanya 5,4 meter per sekon. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian semuanya. Saya akhiri ya. Sampai jumpa lagi pada pembahasan soal-soal selanjutnya.